Hihihihihi, au. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, melanjutkan cerita dari film Keramat pertama tahun 2009. Kali ini saya akan merangkum Keramat 2 Caruban Larang tahun 2022, dibintangi oleh Keanu, tidak pakai rips, dan sederet bintang-bintang papan atas lain. Cerita akan sangat seru sekali untuk diikuti, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Pasti mau masuk, Teh. Alah. Rame nggak di dalam? Serius mau masuk, Teh? Kisah diawali dengan memperkenalkan 3 konten kreator. Ada Keanu sang host, Ute sang indigo, dan Azil sang kameramen. Mereka bertiga adalah para pembuat konten penelusuran horor yang suka mengeksplorasi tempat-tempat yang dianggap angker atau menyimpan cerita-cerita mistis oleh halayak ramai. Bentuknya kayak gimana? Menggelantung. Menggelantung. Tenang. Lo tenangin diri lo. Nah, yang nonton juga tenangin diri lo. Pada satu ketika, Ute secara tiba-tiba mengalami fenomena kesurupan khodam yang membuat seluruh bola matanya putih sambil menyampaikan sebuah pesan yang artinya 3 orang tidak akan selamat. Kayak merasakan Tiga tiang boten wilujeng. Singkat cerita, terjadilah selek atau masalah di antara mereka yang membuat Ute memilih hengkang dari konten terawang sambil membawa serta channel lama mereka, sehingga Keanu dan Ajil sendiri memutuskan untuk membuat channel sekaligus konten baru berjudul MKN, singkatan dari Mistis Kocak Total, di mana saat ini mereka berdua sedang bersama Umay, sang mantan artis cilik yang kini sudah mulai merambah ke dunia perfilman, di mana saat ini Umay berencana untuk pergi ke Cirebon membuat film dokumenter tentang seni tari demi membantu 3 sahabat kampusnya yang sedang mengerjakan tugas akhir semester. Oh, jadi dokumenter berarti ya? Jadi dokumenter. Kenapa N total? Karena ada di antaranya. Di inilah kampusnya Umay Sahab. Baik, Bego. Ini apa? Vlog ya? Bikin vlog? Bukan, Bego. Ini dokumenter. Halo. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 3 mahasiswi cantik. Ada Arla, Jojo, dan Maura. Mereka bertiga adalah sahabat kampusnya Umay. Yang dari ketiganya, Arla adalah cewek yang disukai Umay, sehingga tidak heran jika perjalanan ke Cirebon ini dengan semua setup kamera yang mumpuni ini, semuanya diakomodasi alias dibiayai oleh Umay. Hai, gue Arla. Ini buat tugas akhir kita. Dalam perjalanan menuju Cirebon itulah Arla nyeletuk tentang Ute sang indigo yang biasanya selalu bersama mereka berdua, di mana wajah Keanu langsung berubah saat itu juga, bukti bahwa memang ada masalah di antara Keanu Azil dengan si Ute yang masalahnya sendiri masih belum diketahui secara pasti. So, kita udah sampai di Cirebon. Terjadi sedikit pertengkaran antara Arla dan Umay ketika mereka berenam tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, yang ketika pertengkaran semakin memuncak, tiba-tiba Kita bertiga juga kan? ya, terjadilah laka lantas ketika seekor kucing tak sengaja tewas tertabrak oleh mereka semua, yang karena tak ada pacul untuk menggali kuburannya sekaligus gelap tanpa ada penerangan, Umay pun memutuskan untuk hanya mengangkat kucing tersebut dan menggeletakkannya begitu saja di pinggir jalan. Maaf, numpang. Oh, ini alun-alun. Masjid. Tiba di kota Cirebon, mereka berenam pun langsung pergi menuju hotel yang sudah Umay pesan sebelumnya, di mana hotel tersebut ternyata agak sedikit lumayan kurang dan tidak layak untuk orang-orang kota seperti Keanu dan kawan-kawan, apalagi ketika ada beberapa mbak-mbak yang suka pakai bedak malam-malam berseliweran di hotel tersebut. Tambah yakinlah jika hotel ini adalah hotel yang memang digunakan khusus untuk melakukan kegiatan pariwisata birahi dan aktivitas memacu adrenalin di atas ranjang. Ini toilet kita. Ini kamar mandi. Saking sedih dan tidak terbiasanya Jojo tidur di hotel seperti ini, dia pun live di Instagram sambil curhat dan menangis di depan kamera, yang ketika Keanu memanggilnya ke depan pintu, tiba-tiba Mana Jil tidur pulas banget. Oke, bentar ya. Gak apa-apa kan, Jo? Gak apa-apa. Bentar. Keesokan paginya mereka semua pun pergi sarapan, yang di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang gadis lokal bernama Badriah yang akan memandu mereka menemui Mimi Kemuning, sang pemilik padepokan seni tari topeng tradisional yang ada di Cirebon. Orang asli sini dia. Ini Badriah.
Tiba di lokasi, mereka pun bertemu dengan Pak Jalil yang merupakan penjaga padepokan ini. Setelah melihat-lihat seisi rumah dan dari semua benda antik yang ada di sana, ada satu kotak tua yang dilarang untuk dibuka, di mana hal itu adalah perintah dari Mimi Kemuning sendiri yang mungkin di dalamnya terdapat benda berharga yang tidak ingin disentuh oleh siapapun. Gak tahu, Pak. Maaf. Pak Jalil pun menunjukkan satu kamar yang biasanya digunakan oleh para penari untuk menginap setelah melakukan pentas yang meskipun tempatnya agak seram dan keengebel, Arla dan kawan-kawan lebih setuju untuk nginap di sini daripada di hotel yang dipenuhi oleh wanita-wanita berbedak tebal semalam. Udah, nggak apa-apa. Kita main sini lebih gampang aksesnya kan. Kalau ini pakaian-pakaian Keren banget, Say. biasanya. Fotonya Mimining Tapi nggak ada yang tinggal di sini, Pak. paling ya saya. Di belakang, Pak. Kalau di sini Keesokan paginya Badriah pun datang sambil membawa sarapan yang ketika Arla dan kawan-kawan sedang makan, Badriah yang sedang bersih-bersih pun membuka kotak terlarangnya yang ternyata berisi foto-foto lama penari keraton sekaligus beberapa selendang dan barang milik si penari itu sendiri. Ini, Baunya masih ini nggak, Pak? iya Bu. Tak lama setelah Arla menunjukkan foto dan barang tersebut kepada dosennya, mereka bertiga pun senang bukan kepalang ketika resmi mendapat proyek atau tugas akhir berupa riset terhadap sebuah tarian bernama The Lost Dance alias tarian yang hilang, yang kenapa disebut sebagai tarian hilang karena memang tidak ada penerusnya dan si pencipta dan penari itu sendiri hilang entah kemana. Kepriben sih. dulu ini legenda penari padepokan ini, Suryani ini. Malamnya, Keanu dan Ajil memutuskan untuk live streaming di konten MKN-nya yang ketika Maura diajak untuk melakukan penelusuran di sekitar padepokan, tiba-tiba muncul sesosok putih di atas pohon yang membuat Keanu dan Maura terkejut dibuatnya. Ya, kuntilanak tersebut ternyata adalah sahabat Azil yang kita lihat waktu di tempat makan tadi, di mana gimmick ini sengaja Ajil buat tanpa sepengetahuan Keanu sehingga terjadilah sedikit pertengkaran hebat di antara mereka berdua yang diakhiri dengan video klarifikasi seperti yang sering dilakukan oleh YouTuber-YouTuber Indonesia konvensional pada umumnya. Halo semuanya. Sebagai permintaan maaf kepada para viewers, Ajil dan Keanu pun akan mengganti konten semalam dengan konten yang lebih niat, yakni mendatangi sebuah rumah sakit yang dianggap sebagai tempat paling angker dan paling horor di Cirebon, di mana mereka berdua meminta tolong kepada Umay, Arla, Jojo, dan Maura untuk membantu mereka berdua menelusuri tempat horor tersebut. Ada di tempat paling horor di Cirebon. Jil, ayo Jil. Ini kenapa tempatnya kayak gini, Nu? Aku juga nggak ikut. Gue gak kuat, sumpah, Nu. Please. Karena ciwi-ciwi terlalu lemah dan penakut, akhirnya hanya 2 cowok dan 1/2 cowok lah yang akhirnya memberanikan diri untuk tetap melanjutkan konten ini. Entah apa yang ada di benak Ajil dan Keanu, mereka berdua nekat bermain jelangkung tanpa pengawasan ahli supranatural yang terkemuka atau seseorang yang ahli di bidangnya. Ya, Umay akhirnya kena mental dan memilih untuk stop, sementara Keanu masih kekeh ingin melanjutkan kontennya dengan alasan senternya tertinggal di dalam, sehingga Ajil terpaksa menemaninya kembali ke dalam tanpa tahu apa yang akan mereka lihat selanjutnya. Dari live streaming mereka tadi malam, UT akhirnya tahu mereka sedang di Cirebon dan memutuskan untuk menyusul, yang karena mereka sudah terlanjur menggeingkan para hantu di tempat ini dan tak ada yang bisa mencegahnya, maka UT-UT jugalah yang harus turun untuk menenangkan para dedemit yang mendiami tempat angker ini. Sampen-sampen. Batu depak kena aku. Siapa yang nyuruh main jelangkung di sini? Tiba di padepokan, Keanu masih saja kuku lutus alias marah-marah mengenai kepergian UT dengan membawa channel lama mereka, di mana Ajil lebih kooperatif dan mengajak UT untuk mengobrol berdua, yang akhirnya UT pun mengungkapkan alasan manuk akal kenapa dia melakukan hal ini. Ya lo Indigo juga nggak ada kreatifnya. Warga depan ada yang ngeliatin nih.
Gua nggak enak nih. UT pun menunjukkan rekaman video saat dirinya kesurupan khodam sambil berkata tigo tiang boten wilujeng, yang artinya 3 orang tidak akan selamat, di mana UT merasa bahwa 3 orang yang dimaksud tersebut adalah dirinya, Keanu dan Azil, sehingga dia memilih untuk pergi sambil membawa channel utama milik mereka dulu. Artinya? 3 orang gak akan selamat. Tak lama para ciwi-ciwi pun meminta tolong UT yang seorang indigo untuk menerawang foto-foto dan selendang milik Suryani alias penari Lost Dance yang ada di foto tersebut, di mana UT lagi-lagi kesurupan dedemit yang membuatnya harus muntah darah. Pokoknya emang canda gerak. Apaan sih? Udah nggak mandi, nyeker. Keesokan paginya, UT menyampaikan hasil komunikasinya dengan arwah Suryani yang pada intinya Suryani ingin agar tarian Lost Dance-nya dilestarikan, begitupun dengan Arla, Jojo, dan Maura yang juga ingin melestarikan tarian tersebut demi tugas akhir dan beasiswa, di mana cara untuk melestarikan tariannya adalah dengan membiarkan arwah Suryani merasuki salah satu dari ketiga ciwi-ciwi ini, kemudian akan menarikan tarian yang hilang tersebut tepat di depan semua orang. Berlokasi di pendopo Padepokan, Arla rela menjadi media untuk dirasuki Suryani demi bisa melestarikan tariannya sekaligus mendapatkan beasiswa hasil riset tarian ini. Yang tanpa buang waktu lagi, UT pun langsung memanggil arwah Suryani untuk masuk ke dalam tubuh Arla. Tak diduga, datanglah Mimi Kemuning yang baru muncul sekarang, yang ketika beliau memohon agar mereka semua hentikan tarian tersebut, tiba-tiba akibat kejadian terlempar semalam, Maura pun harus mengalami koma yang dokter sendiri tidak menemukan adanya cedera parah atau kondisi medis yang sakit, sehingga akhirnya Mimi Kemuning pun muncul untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada Maura saat ini, bahwa jiwanya sudah dibawa oleh arwah Suryani ke alam lain sebagai akibat dari keputusan mereka melakukan tarian hilang yang terlarang ini. Bisa jadi mati suri sih. Sukmanya di alam lain dan bisa jadi Suryani yang nahan. Kalau menurut diagnosa secara medis, semuanya sehat. Ya kemungkinan begitu, karena memang... Pak, bentar ya Pak. Gue pengen cabut, tugas gue udah selesai di sini. Cara nyelamatin Maura apaan? Dan lagi, terjadi ketegangan ketika UT memilih untuk lepas tangan terhadap masalah ini. Namun setelah Keanu mengeluarkan akting nangis dan sedihnya, barulah UT berubah pikiran dengan duduk baik menemukan apa solusi untuk bisa menyembuhkan Maura. Ute tahu cara nyelamatin Maura, tapi dia milih untuk diam. Itu keputusan kalian untuk ngelakuin ritual ini. Gue udah emang ada resiko. Jangan pernah datang lagi. Nggak ada baik-baikan. Gue nggak mau kenal sama lo lagi. Sesayang-sayangnya gue sama lo, gue nggak akan cari lo lagi. Dan ternyata solusinya adalah mereka semua harus melihat secara langsung tarian Suryani tersebut. Namun kali ini bukan Suryani yang datang ke alam kita, melainkan kita yang datang ke alamnya Suryani, yang caranya sendiri adalah dengan melakukan ritual pati geni alias dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Kata Ute tadi, ritual pati geni, pindah ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Menggunakan peti kayu berukuran besar, mereka berlima pun akan dikubur hidup-hidup terkecuali UT yang akan menunggu di luar. Namun setelah mendengar fakta bahwa Keanu dan ciwi-ciwi berisik, mewek, dan menjerit-jerit tanpa henti, UT akhirnya memilih ikut daripada membiarkan mereka berjalan sendiri di dalam dunia goib nanti. Tinggal tarik aja. Sedulur papat limo pancer dumekaning sang jabang baine. Gue tarik aja ya, Teh. Ken, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ken.
Setelah melewati ketegangan yang sesak dan gelap, mereka semua akhirnya berhasil sampai di alam goib yang mungkin akan mengingatkan Anda dengan keramat pertama ketika Poppy dan kawan-kawan mencari Migi di alam ini dengan pantai Parantritis sebagai portal masuknya. Yang benar saja, muncullah Poppy, Migi, dan Sada yang masih terjebak dan sedang mencari jalan keluar dari alam goib ini. Mereka ikut ya sama kita. Mereka tanggung jawab gue. Mereka bertiga pun akhirnya bergabung dengan Ute dan kawan-kawan, di mana mereka harus berjalan di antara dua buah batu dengan posisi mundur untuk masuk ke dalam mode gelap yang merupakan tempat tinggalnya para Dermit berkumpul dan berkerumun. Kok gelap? Sumpah gelap banget, gelap banget. Gelap beneran. Sekarang kemana, Teh? Setibanya di sana, Ute kembali kesurupan sosok nenek-nenek yang menjadi turis guide atau pemandunya alam goib, di mana Umay disuruh untuk mendekatkan kupingnya kepada salah satu teman si nenek yang ketika dilihat ternyata adalah seekor pocong yang sedang rebahan tepat di atas rerumputan. Anjing, apaan tuh? Assalamualaikum. Dari informasi goib si pocong, Umay harus menguburkan yang sudah mati yang ternyata adalah kucing yang sempat ditabraknya ketika melakukan perjalanan menuju Cirebon. Yang di tengah situasi genting dan mendesak seperti ini, Ciwi-Ciwi masih saja ribet dengan saling menyalahkan satu sama lain. Gua nggak tahu kuburan, nggak tahu kuburan. Karena lo harus kubur. Lah kenapa jadi gua yang nabrak aja? We are all in agreement. It's your responsibility now. Ini sekarang Erak. Setelah menguburkan si kucing, mereka semua pun melanjutkan pencarian yang di situ ada beberapa penambang batu yang sedang bekerja yang kemungkinan adalah arwah para korban penjajahan Jepang. Yang tak lama muncullah arwah si Jepang sendiri yang membawa seonggok kepala yang memberikan pesan dalam bahasa Jawa kepada mereka semua. Dan ya, Ajil pun harus terpisah dari yang lain di mana dia justru menemukan Maura yang datang sendiri kepadanya. Namun ketika Maura berlari dan menghilang lagi, tiba-tiba Maura! ya, setelah Ajil didatangi oleh sesosok genderuwo, dia pun berhasil kembali bersama Ute dan kawan-kawan tepat saat ada si Jepang yang hampir menebas kepala si Jojo. Mereka semua pun langsung lari terbirit-birit dengan beberapa jasad penari yang tergantung di atas pohon. Dan inilah saatnya mereka akan diperlihatkan dengan tarian hilang yang akan ditampilkan oleh Suryani dan kawan-kawan arwahnya, yang berarti mereka sudah boleh pulang. Sehingga Ute diberikan sebuah obor yang akan menjadi GPS goib sebagai petunjuk jalan menuju pulang. Kita harus lihat tarian ini sampai selesai ya. Tahan. Tak lama mereka pun bertemu Maura yang memakai topeng sambil menari, yang ketika dia ngapung ke atas, itu tandanya arwah Maura sudah kembali ke rumah sakit, sehingga sekarang mereka tinggal mencari portal menuju pulang kembali ke alam manusia. Tiba di lokasi exit yang menjadi portal jalan keluar, satu persatu dari mereka pun loncat ke bawah terkecuali Migi, Poppy, dan Sada yang ternyata tidak bisa pulang karena sudah terlalu lama berada di alam ini, yang meskipun bagi mereka bertiga hanya beberapa jam, tetapi di dunia nyata mereka sudah menghilang selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Ayo kak. Gak bisa. Kita udah kelamaan di sini. Aku udah janji kak. Maafin aku. Adek gue mana? Kami ya. Adek gue. Saat sudah kembali, mungkin Anda yang mengikuti jalan cerita keramat pertama akan cukup terkejut saat melihat kemunculan Mbak Mia yang ternyata berhasil selamat dari keramat pertama dan juga merupakan kakak kandung dari Ute yang memang diminta untuk sekalian menyelamatkan teman-teman yang masih terjebak, yaitu Poppy, Migi, dan Sada. 3 temen kakak gak selamat kak. Maafin aku kak. Maafin aku kak. Guys, ternyata kita masih nge-vlog guys. Lu kira gue mati kan? Kula baden nyoder. Tamat, ending yang cukup menggentangkan.
Bagi Anda yang sudah menonton film Keramat pertama dan dengan jeli mengikuti jalan ceritanya, pasti akan sangat paham sekali dengan plot dan gaya cerita film Keramat 2 ini. Bahkan akan banyak sekali pertanyaan dalam benak Anda tentang kenapa Mbak Mia bisa selamat dan apakah Poppy, Migi, dan Sada masih punya peluang untuk selamat. Sepertinya di film ketiga nanti Mas Montitiwa sang sutradara punya PR khusus untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan membuka kotak yang dilarang untuk dibuka. Itu saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, cangkang suuk aborigin. Cuau, cuau, cuau. Ini jam 5:02, bentar lagi buka puasa. Ya Allah, haus ya Allah, kering tenggorokanku ya Allah. Aduh, haus. Recording pas lagi bulan puasa. Ini sungut sudah. Mulut saya kering dan tenggorokan sudah kohal. Cilal, cilal. Alah, alah. Tetapi tetap semangat ya teman-teman. Dan semangat juga buat kalian yang ada di rumah. Jaga kesehatan walaupun bulan puasa, tetap jaga kesehatan. Dan bagi yang menonton pas lagi buka puasa, selamat berbuka puasa sambil menikmati video IQ7. Terima kasih dan bye-bye.